Hai Sobat Jenius, beberapa waktu lalu dunia maya sempat dihebohkan dengan berita mengenai seorang pria di Bogor yang mengalami mati suri. Dalam video yang beredar, rohaniawan Konghucu ini bangun dari peti matinya seakan hidup kembali setelah meninggal. Ketika ditelusuri kebenaran video tersebut oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa Urip Saputra menyusun drama mati suri agar tidak membayar utang sebesar 1,5 miliar di kantor tempatnya bekerja. Lalu apa sih itu mati suri dan bagaimana penjelasannya secara medis? Mati suri merupakan sebuah fenomena ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu. Mati suri sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang penuh misteri dan tak masuk akal. Padahal faktanya tidak selalu demikian, ada beberapa alasan secara medis dan ilmiah di balik terjadinya mati suri. Dalam dunia medis, mati suri juga dikenal dengan istilah Lazarus Syndrome, yaitu kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan yang sempat terhenti setelah resusitasi jantung atau CPR dihentikan. Istilah Lazarus Syndrome diambil dari kisah dalam Alkitab, di mana Lazarus dibangkitkan Yesus setelah meninggal selama 4 hari. Selain dikenal dengan istilah Lazarus Syndrome, mati suri juga kerap dikaitkan dengan pengalaman mendekati kematian atau biasa disebut near-death experience. Kondisi kritis ini akan membuat seseorang berada dalam kondisi koma, sulit bernapas, atau bahkan sangat lemas sehingga sekilas seperti sudah meninggal. Biasanya orang yang mengalami mati suri akan kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dalam waktu sekitar 10 hingga 30 menit. Namun, pada kasus yang sangat jarang terjadi, ada juga orang yang bisa kembali hidup dalam waktu beberapa jam setelah ia dinyatakan meninggal. Secara medis, kematian dibagi menjadi 3 bagian yaitu: yang pertama, mati klinis, merupakan kematian yang ditandai dengan berhentinya pernapasan dan detak jantung, tapi masih memiliki kemungkinan hidup. Yang kedua, mati otak, merupakan kematian ditandai ketika semua fungsi otak berhenti, tapi masih memiliki kemungkinan hidup. Yang ketiga, kematian secara biologis. Kematian yang ditandai dengan matinya miliaran sel dalam tubuh, yang dimana individu tersebut sudah benar-benar mati. Bagi sebagian orang masih menganggap bahwa mati suri merupakan pengalaman spiritual yang sulit untuk dimengerti. Hal ini tidak sepenuhnya salah juga karena dalam dunia medis pun belum dapat menjelaskan sepenuhnya penyebab mati suri secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan terjadinya fenomena mati suri. Yang pertama, udara terperangkap dalam paru-paru. Fenomena yang disebut dengan air trapping ini bisa menyebabkan mati suri terutama pada pasien yang memiliki penyakit paru kronis. Saat udara terdorong ke paru-paru waktu pasien menerima CPR, tak ada jeda untuk membuang napas sehingga udara terperangkap dalam paru-paru. Saat udara terkumpul di dada, tekanan di dada meningkat. Saking tingginya, darah jadi tak bisa menuju jantung, sementara jantung juga kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini menghentikan sirkulasi darah dan menyebabkan henti jantung serta jantung kesulitan berdetak lagi saat dilakukan CPR. Ketika CPR dihentikan, maka udara yang terperangkap di paru mulai berkurang sehingga darah bisa mencapai jantung dan kembali normal. Yang kedua, hipotermia. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ dan aktivitas saraf tubuh, sehingga menyebabkan penderitanya mengalami penurunan detak jantung, denyut nadi, dan pernapasan. Pada beberapa kasus, hipotermia bisa membuat kondisi seseorang menjadi sangat lemah, sehingga tanda-tanda vitalnya tak terdeteksi. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa individu tersebut telah meninggal. Ketiga, hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi ketika jumlah elektrolit kalium meningkat terlalu tinggi. Kondisi ini bisa membuat fungsi jantung, paru-paru, serta saraf dan otak terganggu. Oleh sebab itu, sebelum mengumumkan kematian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikannya. Yang pertama, memantau keadaan pasien 10-15 menit setelah CPR dilakukan. Yang kedua, tetap memasang monitor jantung ke tubuh pasien selama 10-15 menit. Yang ketiga,
Jika ada dugaan air trapping terjadi, lepaskan sambungan ventilasi selama 10 detik. Berikut beberapa pengalaman unik yang dirasakan seseorang ketika mati suri. Yang pertama, merasa meninggal betulan. Perasaan telah mati sering dilaporkan oleh orang yang mengalami mati suri. Belum diketahui kenapa seseorang bisa mengalami perasaan seperti ini. Penjelasan logisnya adalah mungkin ini hanya sebuah usaha pasien untuk memahami pengalaman aneh yang dialaminya. Yang kedua, perasaan keluar dari raga. Kondisi ini sering dideskripsikan sebagai perasaan melayang di luar tubuh dan terkadang disertai dengan otoskopi, yaitu melihat tubuh sendiri saat melayang. Yang ketiga, interaksi dengan orang mati. Dalam berbagai agama dan cerita banyak yang menyatakan bahwa saat kita mati, kita akan dikelilingi oleh orang mati dan malaikat. Hal ini turut mempengaruhi pengalaman yang kita rasakan saat mati suri. Yang keempat, melihat terowongan cahaya. Melihat terowongan cahaya merupakan salah satu fenomena yang sering dilaporkan setelah mati suri. Hal ini bisa disebabkan karena pasokan darah dan oksigen yang berkurang di retina mata. Hal ini akan menyebabkan penglihatan di daerah tepi mata akan mengalami gangguan terlebih dahulu. Gangguan ini kemudian meluas ke arah tengah, sehingga tampak sebagai terowongan. Demikian video kita kali ini Sobat Jenius. Semoga bermanfaat. Terima kasih.